Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita-berita yang lagi viral hari ini. Khususnya ada berita yang viral di mana ya ada orang-orang oknum-oknum teman-teman ya yang menamakan diri mereka Habib, yang itu menjadi perbincangan karena mereka menyuruh pribumi jihad mempertaruhkan jiwa dan raga mereka, yang kemudian mereka mengiming-imingi dengan surga, dengan bidadari dan sebagainya, dan ya mempengaruhi agar supaya warga pribumi itu berjihad ke sana, sedangkan mereka itu banyak migran yang berdatangan di NKRI. Ya, mereka suruh orang berjihad ke sana, ke tempat konflik, akan tapi mereka diam dan santai katanya di Indonesia. Itu sangat-sangat menohok sih teman-teman ya. Bahkan ada beberapa kelompok yang para wali katanya mulai bersatu untuk memberikan protes kepada mereka yang berusaha untuk mempengaruhi pengikut-pengikut mereka yang adalah orang Indonesia untuk melakukan hal-hal yang saya pikir itu akan merugikan mereka, karena mereka pun mempunyai keluarga teman-teman ya. Dan di sini kita akan segera untuk membahas videonya teman-teman. Ini sama sekali tidak menyinggung sara, suku, ras ataupun agama. Akan tapi benar-benar kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya jangan sampai kita terprovokasi, terpecah belah, bahkan sampai mau dikirim oleh mereka untuk mempertaruhkan jiwa dan raga kita, nyawa kita untuk kepentingan mereka teman-teman ya. Kita akan sama-sama bahas videonya. Ini sebentar, saya akan tampilkan dulu di monitor untuk tampilannya. Ini dia teman-teman. Dia suruh orang pergi jihad, dia sendiri diam di Indonesia. Silahkan berangkat. Nyuruh pribumi jihad sementara migran Yaman banyak berdatangan di NKRI katanya. Ini teman-teman, coba kita lihat. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah. Di sana tempatnya jihad, yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi. Saudara, negara-negara Islam, kirim pasukan kalian. Jangan takut, jangan ragu, jangan mundur. Jangan sampai sejarah mencatat pemimpin-pemimpin negara Islam mendiamkan saudaranya dibantai. Makanya saudara, jangan pernah berhenti, terus berjuang, rapatkan barisan, suarakan kebenaran, bela Palestina, lawan Israel. Gak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Siapa yang sering mencaci, siapa yang sering mencaci maki, siapa yang sering memfitnah ya, seperti mereka mengatakan diri mereka sendiri. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, hidup mulia atau mati syahid saudara. Bermain. Kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Ya teman-teman ya. Ya, tapi kita lihat di dalam sisi positifnya saja teman-teman. Pasti pengikut mereka ini pasti memiliki, ya, adalah orang-orang yang mabuk dengan agama teman-teman ya, dan menganggap diri mereka paling benar, paling suci. Sehingga sampai saudara senusantara ya, saudara setanah air itu mereka nggak hormati. Lebih baik mereka ya mengikuti perintah-perintah dari orang-orang yang ya seperti mereka ini teman-teman, tapi ya mereka lebih memilih untuk hidup seperti itu. Dan kalaupun mereka harus pergi ke Palestina, ya hal positifnya ya silahkan saja. Mak berkuranglah orang-orang seperti kalian yang toleran, yang radikal, yang benar-benar hidup yang mereka inginkan. Hukum mereka itu ditanamkan di Indonesia yang adalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Di mana ini komentarnya teman-teman? Ini bukan. Sebentar ya, saya tampilkan dulu teman-teman. Itu lucu kan teman-teman? Mereka perintahkan ya. Mereka memerintahkan ini orang-orang pribumi untuk ke sana, tapi mereka santai-santai, angkat kaki ya. Teriak-teriak, dia sendiri nggak mau berangkat. Ayo para muhibin yang setia, ikuti perintah Habib, biar nanti kamu mati Habib-Habib yang merawat istrimu. Loh aja nip yang kepalitin sama mertua lo, sama keturunan Yaman yang jangan anak bangsa. Warga kita disuruh jihad ke Palestina sementara Yaman mau menguasai negeri kita. Nah, ini opini yang beredar di masyarakat hari-hari teman-teman ya.
Mereka memerintahkan rakyat Indonesia pergi berjihad ke Palestina agar supaya katanya mereka menguasai Indonesia. Ya. Tunggu, ini. Habib Rizik, dengarkan. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Nah, ini suara bagus. Siapa ini? Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan selalu menjadi warga negara istimewa. Habib Rizik. Ya. Indonesia butuh damai dan nyaman. Indonesia adalah milik asli putra-putri pribumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. NKRI harga mati. Ya. Kalau kalian mau, seperti kata Bung Karno mengatakan, kalau mau jadi umat muslim, jadilah umat muslim Indonesia, ya, yang mempunyai kecintaan akan budaya suku, ya, yang ada di Indonesia, cinta tanah air. Tidak perlu untuk menjadi orang Yaman, tidak perlu untuk menjadi orang Arab untuk menjadi seorang muslim, ya. Jadilah orang Indonesia yang kita mempunyai sifat-sifat budi luhur yang luar biasa. Tapi kalian lihat orang seperti Rizik Syihab, teman-teman, ya. Orang-orang seperti mereka, ya, misalnya Bahar Smith, ya, orang-orang seperti mereka itu seperti nggak ada adabnya, teman-teman, ya. Apakah kalian mau mengikuti orang-orang seperti mereka? Itu menjadi pertanyaannya sih, ya. Dan ini mendapatkan perlawanan, ya. Indonesia adalah milik asli putra-putri. Ada ulama, ada kiai katanya. Baru kali ini Wapres dipanggil Mas. Mas, ya, saking mudanya, ya. Anak Abah, anak Ganjar ini lucu, ya. Mereka itu meremehkan temuan saya atas akun Fufu Fafa. Tapi ketika saya menantang mereka untuk adu bukti, banyak sekali ragam komentar viral, mereka, ya? yang menyebut saya ini sombong, saya ini bayaran, cek rekeningnya, pansos, ini orang kepingin viral. Lucu emang anak Abah ini. Ketahuan kalau mereka ini IQ-nya jongkok, tidak pernah mendengarkan viti orang secara komplit. Bahkan ada yang bilang, buktikan dong. Sudah ada viti pembuktian, tapi dia tidak mau nonton full. Viti saya mereka tidak tonton full, tidak mereka dengarkan dengan seksama, ujuk-ujuk komen dengan mencaci maki. Itu ciri khas anak-anak Abah, anak-anak Ganjar. Pantesan kalah. Pantesan jagoan kamu kalah. Karena apa? Kamu itu teledor dalam berkomentar. Kamu teledor dalam membela jagoan kamu. Makanya jagoan kamu kalah. Beda dengan anak-anak jenderal. Sebelum bikin viti, dianalisa dulu, dipelajari dengan matang. Kita tabayun dulu, nggak mau ujuk-ujuk komen sembarangan. Kalau kalian seenak udelnya. Bahkan kalian itu, satu orang punya akun 10. Saya sudah cek. Satu orang komennya itu aja, tapi akunnya ada 10 lebih. Yang buzzer siapa? Saya atau kamu? Itu baru bilang the real buzzer, ya. Dibanding Roy Suryo. Ibu kalau berani datanglah ke TV One. Lo aneh, saya menantang ketemu karena saya tidak difasilitasi untuk ketemu dengan Roy Suryo. Ibu ini sok tahu. Ibu ini sok tahu loh, saya memaparkan. Makanya supaya saya dibilang tidak sok tahu, ketemu. Ibu ngapain bawa laptop? Emangnya menonton bokep? Lo aneh juga. Membuktikan tentang kasus itu harus dengan laptop. Memang pakai bacot aja seperti Roy Suryo. Hanya menggunakan bacotnya, bilang katanya dia ahli telematika, menemukan banyak bukti bahwa 99% akun Bapak itu punyanya Gibran. Itu namanya bacot, tidak ada pembuktian. Ya, Roy Suryo, come on, tanggapi dong. Jangan hanya anak kecil yang mengatakan Roy Suryo, mengatakan bahwa Fufu Fafa adalah Roy Suryo, kemudian ditanggapi Roy Suryo, ya. Giliran ibu ini nggak mau ditanggapi, ya. Takut ya ibu ini punya bukti yang konkret. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya. Yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu, gitu. Orang boleh mengatakan, ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya, tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Nah, gitu. Jelas kan teman-teman, ya. Ini pun sejarah membuktikan bahwa, ya, tidak ada Habib yang berjuang dalam sejarah Indonesia. Yang ada cuma para wali, para ulama, para kiai, teman-teman, ya. Tapi bukan kiai menangis, bukan itu, bukan, ya. Sorry.
Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita akan bahas sekarang khusus tentang Mas Gibran. Ada kebiasaan Mas Gibran yang mungkin orang banyak nggak tahu ya. Jadi kalau Mas Gibran sedang melakukan aktivitas, kemudian terdengar suara azan, maka Mas Gibran akan menunda aktivitas tersebut. Seperti yang beliau lakukan. Oke, nanti kita bahas di berita selanjutnya. Jadi teman-teman ya, kita di sini membahas soal bagaimana kita warga Indonesia, pribumi ya, masyarakat asli Indonesia jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah otak kalian dicuci, harus pakai filter. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin kalian melihat mereka suci dari Yaman datang, kemudian memberikan arahan untuk kalian berperang, untuk kalian maju tinggalkan keluarga berperang karena ada surga di sana. Teman-teman, please jangan, teman-teman. Ya, kalian lihat seorang panutan itu dari buahnya. Ya, seorang yang dekat dengan Tuhan itu selalu membawa kedamaian, persatuan, bukan perpecahan, bukan peperangan. Ya. Kita berusaha untuk menciptakan perdamaian dalam negeri, tapi mereka mau mencuci para pengikut mereka untuk ya berperang, teman-teman ya. Ikut berperang bahkan bukan untuk tanah kita, tapi untuk tanah orang lain, teman-teman. Kita seharusnya bersatu, ya. Kita mengusahakan perdamaian. Di setiap negara pun mengusahakan perdamaian, tapi mereka berusaha mencuci agar supaya kalian ikut berperang. Jangan sampai mereka juga mencuci kalian untuk berperang dengan saudara-saudara kalian di tanah air ini. Jangan sampai, ya. Saya sih sebenarnya kasihan dengan pengikut-pengikut mereka, teman-teman. Yang mudah sekali terpengaruh. Jangan sampai ya. Ya, saya cuma kasihan aja. Ya, kalaupun kalian sudah nggak mau dengar saudara-saudaramu yang di tanah air yang mengatakan, ya silahkan pergi saja kalau gitu. Ya, jangan sampai. Bahkan ada video di mana para wali-wali mulai bersatu, teman-teman, untuk memberikan perlawanan, memprotes mereka ya, dan ya yang mau mencuci otak ya masyarakat Indonesia untuk pergi ke sana, sedangkan mereka nyaman-nyaman saja di sini. Ya, tulis pendapat tentang kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.